سعادة مدير المركز البسام الإسلامي الأستاذ حسن أشعري حمزة BSH MPD حفظه الله تعالى. The Honorable Head of the Education Sector, Ustaz Daud Mutaqi, BSH MPD حفظه الله تعالى. سعادة رئيس قسم شؤون الطلاب الأستاذ Upang Bahruddin BSH MPD حفظه الله تعالى. The Honorable DST Asatiza, including the head and deputy of divisions, حفظه الله تعالى. وجميع المدرسين وأساتذة الخدمة حفظهم الله تعالى. And to all students of Ma'had Hafiz Al-Basam who belong for the sake of Allah Ta'ala and take great pride in حفظكم تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Let us praise and thank to Allah subhanahu wa ta'ala for His blessings and mercy and allowing us to gather today in good health to attend the pre-holiday guidance and educational awards ceremony 2024. ولا ننسى أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج هذه الأمة من ظلمات الجاهلية إلى نور هداية الإسلام الذي نشعر به حتى الآن. To begin this morning's event, below us, Ahmad Faiz and Muhammad Hafiz Skiyaman as the event moderator to present the agenda for today. البرنامج الأول الافتتاح. The second agenda, Quranic recitation. البرنامج الثالث كلمة من مدير المركز. The fourth agenda, student word exhibition. البرنامج الخامس تكريم الطلاب المتفوقين. The sixth agenda, announcement. And for the last agenda, closing. فالبرنامج الأول الافتتاح. نبدأ هذا البرنامج بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Moving to second agenda is Quranic recitation, which will be delivered by our brother Raita Brilian Rosa. To our brother Raita Brilian Rosa, time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخينا رنزا برليان روسا عسى الله أن يبارك لنا بتلاوته المجودة. والبرنامج الثالث كلمة من مدير المركز للمكرم الأستاذ حسن أشعري حمزة حفظه الله تعالى عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jajaran Kawabin Markas Al-Basam yang kami hormati, seluruh asatidzah hikmah yang hadir yang kami hormati, dan beserta santri-santri Al-Basam yang ganteng-ganteng, yang wajahnya berseri-seri, yang sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan siapa? Dengan orang tuanya. Alhamdulillah, kalian adalah generasi-generasi yang kami banggakan, yang mudah-mudahan bisa menjadi penerus untuk memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan keutuhan Al-Quran beserta syariat-syariatnya.
syariat-syariat yang tercantum dalam Al-Quran tentunya dengan dipahami melalui ilmu-ilmunya, tafsir, ulumul Quran, dan yang lainnya. Santri-santri yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah sekarang kita berada pada akhir semester berapa? Semester ganjil awal. Ya. Sekarang kita berada di akhir semester. Artinya kita sudah melewati rangkaian satu semester selama 5 atau 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya kepada kita, sehingga kegiatan kita di markas ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar, kegiatan halqah, kegiatan ibadah antum, ibadah kita semua, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Semoga semua itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh dan menjadi timbangan amal soleh kita nanti, bekal kita nanti, tabungan kita di akhirat. Santri-santri dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan bahwasanya kita telah melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu semester ini, maka di sana perlu adanya evaluasi. Dengan adanya evaluasi perlu juga ada tindak lanjut. Perlu ada kegiatan-kegiatan, program-program agar kegiatan kita bisa lebih maksimal. Kita mengevaluasi apa yang telah lalu dan kita mempersiapkan apa yang akan datang. Sekarang Ustaz tanya antum semua. Ustaz tanya antum semua. Siap untuk pulang? Angkat tangan yang nggak mau pulang. Angkat tangan. Yang nggak mau pulang angkat tangan. Nggak ada. Semuanya siap untuk pulang. Siap untuk pulang. Coba Ustaz minta kelas 7 yang mau pulang angkat tangannya. Kelas 7 ada yang nggak mau pulang? Nggak ada. Ya. Kelas 8 silakan angkat tangannya yang nggak mau pulang. Alhamdulillah. Kelas 9 silakan angkat tangannya yang ingin berlibur di pesantren. Nggak ada. Artinya mau pulang semua. Ya alhamdulillah mau pulang semua ya. Ya nggak apa-apa, betul. Mau pulang antum memang sudah jadwalnya, jadwal mau pulang. Agendanya memang setelah kita melaksanakan kegiatan PTS atau STS, kemudian SAS, ya, maka memang agendanya di sana kita ada kepulangan. Walaupun seharusnya perpulangan kita itu berada pada tanggal berapa?
Tanggal 21. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14. Berarti bertambah berapa hari? Ya, bertambah sepekan. Nanti liburnya balik ke sini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal? Ini kok beda suara nih, ikhtilaf. Ikhtilaful ulama atau ikhtilaful juhalan? Coba saya tanya kelas 11. Coba Nur Arfan. Nur Arfan coba berdiri. Masya Allah ganteng. Tambah ganteng. Coba Nur Arfan, tanggal berapa kembali rumah? Jangan nyontek, jangan nyontek. Hasil sendiri. Tanggal berapa? 31. Tanggal 31 katanya. Toib. Tanggal 31. Nah, duduk. Itu satu pendapat. Coba kelas 12. Yang belakang, yang paling belakang kelas 12, coba berdiri. Ustaz favoritnya kalau yang belakang-belakang suka saya tunjukin. Favorit Ustaz begitu. Jadilah satu favorit ya. Ditunjukin. Coba. Tanggal berapa? Tadi 31. Itu kelamaan atau kecepatan? Kelamaan. Berarti seharusnya tanggal berapa kembali? Tanggal 4 Januari. Katanya kelamaan. Ya, tanggal 4 Januari. Ini udah dua pendapat nih. Coba itu kelas 9. Yang di belakang Karopak, kotak impak. Itu yang pakai baju hitam. Silakan. Coba berdiri. Bisa pengen lihat wajah antum sebelum liburan. Masya Allah. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 4. Antum sependapat sama kelas 12, bukan sama kelas 11. Yang betul di mana? Tanggal 4. Ya. Jadi kembalinya antum insyaallah taala kembali ke pesantren insyaallah taala tetap di tanggal 4. Jadi tidak dimajukan. Tidak dimajukan. Jadi santri-santri sekalian, oleh sebab itu ketika antum akan pulang, maka yang harus kita persiapkan adalah apa yang harus kita siapkan? Coba satu-satu, jangan keroyokan. Nggak dengar Ustaz kalau keroyokan. Rey. Apa yang harus dipersiapkan? Kesehatan. Ya betul, kesehatan. Ahsanta. Rey katanya kalau mau pulang itu siapkan kesehatan. Betul. Di rumah jaga kesehatan, jangan suka bergadang. Ahsanta ya Rey. Kalau di pesantren tidurnya jam 10 malam karena antum harus belajar. Betul? Murojaah, terus belajar. Maka kalau di rumah, kalau tidak ada kegiatan yang bermanfaat, setelah sholat isya langsung tidur. Kalau nggak ada kegiatan yang bermanfaat, kecuali kalau ada yang bermanfaat, antum ada tamu, ada keluarga datang,
atau diskusi dengan orang tua. Nah, silakan. Nah, itu bermanfaat. Tapi sunnahnya adalah kita dilarang untuk bergadang jika tidak bermanfaat. Ya. Nah, yang disiapkan adalah kesehatan. Supaya antum betul-betul bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di rumah dengan fisik antum yang sehat. Insya Allah dapat pahalanya lebih banyak. Bisa sholat sunnah, bisa dan yang lainnya. Kalau orang sakit mungkin, kalau dia tidak bisa memanfaatkan sakitnya itu untuk mendulang pahala, akhirnya dia tidak merasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dengan sakitnya menggerutu, mengeluh, dan meninggalkan semua amal-amal sunnah. Bisa jadi dia hanya wajib saja, atau bahkan melakukan yang wajib menjadi merasa berat sekali. Nah, itu yang pertama tadi, kesehatan. Apalagi yang disiapkan? Nah, apalagi yang disiapkan? Coba Huzaifah. Huzaifah, tadi katanya kesehatan. Hah? Niat. Ahsan, tabarakallahu fiik. Niat yang ikhlas. Siapkan niat kita untuk pulang itu agar mendapat pahala. Jangan sampai sekarang nggak ada KBM. Kalau di pesantren kita disuruh murojaah, disuruh qiyamul lail, disuruh sholat sunnah, disuruh sholat berjamaah. Waktu kita mepet, olahraganya dibatasi, nggak boleh banyak canda. Sekarang ketika kita pulang, kita bebas. Gak ada lagi itu yang keliling-keliling kamar, gak ada yang bangun-bangunin, gak ada yang ngomong-ngomongin, gak ada yang nunggu di masjid. Betul begitu niatnya? Betul begitu niatnya? Salah. Niatnya saya walaupun di rumah, maka saya sebagai santri, saya menjalankan semua ibadah itu karena kesadaran saya ingin mendapatkan pahala dan saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan ibadah yang saya lakukan. Itu niatnya disiapkan. Ya, niatnya dia disiapkan, pulang mau ngapain? Beribadah. Allah mengatakan faida faragta fansab. Udah beres kegiatan di Al-Basam semester 1, pindah ke rumah, maka fansab. Udah beres di Al-Basam, liburan di rumah, sholat lagi di rumah. Kayak mulai murojaah. Ya. Kalau di pesantren HP dilarang kecuali wartel atau kecuali ketika kunjungan orang tua antum. Maka kalau di rumah antum bisa memanagenya. Itu tujuan pendidikan kita, bukan sekedar antum diberi aturan, mengikuti atau ada yang melanggar, bukan. Tujuannya adalah tumbuh kesadaran sendiri bagaimana kita memanage penggunaan HP. Kalau di rumah maka batasi berapa kali sehari, berapa jam sehari, ya. Kemudian gunakan HP antum itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang punya Facebook, yang punya Instagram, share hal-hal yang baik. Ayat Al-Quran kah, hadis kah, atau perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in. Itu jangan sampai ketika di rumah kerjaannya apa? Main game online. Habis waktunya. Orang tuanya misalnya
sibuk lagi kerja, antum curi-curi waktu, nggak ada bapak, nggak ada ibu, bebas gunakan HP. Jangan. Berarti antum belum sukses menjadi santri, belum sadar. Kita ingin adalah santri yang unggul. Unggulnya kenapa? Sadar sendiri pola pendidikan kita bukan untuk dilaksanakan kalau ada yang mengatur, kalau ada yang melarang, kalau ada yang memerintahkan, bukan. Tapi muncul dari kesadaran sendiri. Itu tadi ikhlas. Asanta ya Hudzaifah. Jadi santri-santri sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, maka di situ saya ingatkan antum semua, SAS sudah berlalu, STS sudah berlalu. Itu ujian tidak ada apa-apanya dibanding ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dari ujian hidup. Ujian hidup kita dikatakan Allah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Bukan dia paling kecil, mungkin amalnya lebih sedikit, paling besar, amalnya paling banyak. Enggak. Bisa jadi yang paling kecil pahalanya lebih banyak, amalnya lebih banyak, dosanya lebih sedikit. Bisa jadi yang lebih besar, pahalanya juga besar, ibadahnya juga besar. Tapi bisa jadi lebih berbahaya. Antum ini masih muda-muda, semangatnya semangat mengeksplor diri, semuanya ingin diterobos. Syariat-syariat kadang diterobos karena apa? Karena godaan setan itu. Jangan sampai dosa kita yang lebih muda lebih banyak daripada dosa orang yang lebih tua dari kita. Antum paling tua paling berapa? 17, 18, 19. Jangan sampai lebih banyak dosanya daripada yang umur 20, umur 25, umur 30. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Antum diuji, kita semua diuji. Menghindari maksiat, memperbanyak ibadah. Antum liburan, maka itu juga diuji. Siapa yang istiqomah di rumah? Nah, jangan sampai ada laporan lagi dari orang tua ya. Ya, jangan sampai lagi ada ya laporan orang tua, Ustaz, anak saya di rumah kok begini begitu. Jangan sampai ya. Tapi banggakanlah orang tua itu. Santri-santri yang mati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita alat untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Maka Ustaz nasihatkan kepada antum, silahkan gunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT itu untuk kita melakukan hal yang baik. Maka Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Al jazau min jinsil amal. Yang berbuat baik akan dapat pahala yang banyak insyaallah kalau diterima. Yang buat jahat, buat maksiat akan dapat dosa juga dari Allah SWT. Begitu juga sistem kita, tarbiyah kita, pendidikan kita. Kita mengikuti metodenya, metode Al-Quran, metode Allah, metode Rasulullah SAW. Siapa di antara antum santri-santri yang betul-betul sungguh-sungguh, maka insya Allah akan ada diapresiasi. Siapa yang tidak sungguh-sungguh, yang melanggar, maka dia juga ada punishmentnya, ada targetnya, ada ancamannya, ada hukumannya. Begitulah dalam Al-Quran, begitulah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ini lihat di sini, apa judulnya? Coba baca, kelas 12 coba baca yang kompak. Judulnya apa bahasa Arabnya? Artinya apa?
Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Coba siapa perwakilan antum? Ya, Raska. Nah, silakan. Apa? Artinya apa? Apa tuh? Tahfizul musabir. Apa artinya? Tinggal contek aja bahasa Inggrisnya. Penghargaan, terus pendidikan, dan pembekalan sebelum liburan. Hampir rosid. Berarti nggak rosid. Dikit lagi. Ya, dikit lagi bener. Tahfizul musabir. Di sana apa? Kita memotivasi orang yang sungguh-sungguh, berjibaku, tekun, sabar. Kita motivasi, kita apresiasi. Nanti insya Allah akan ada kegiatan bagi-bagi kepada santri yang berhak untuk dibagi. Ya. Dan kita juga ada taswidul musafir. Ini kita bekali antum sebelum pulang. Tadi udah Ustaz berikan, ya, berapa tadi? 2, satu dari Ray, yang kedua dari Uzaifah. Selanjutnya santri-santri yang dimati oleh Allah Azza wa Jalla, pada momen ini Ustaz ingin mengingatkan kepada antum semua, memotivasi antum untuk betul-betul belajar sungguh-sungguh, jangan lalai ketika liburan. Manfaatkan waktu antum untuk ke depan antum. Nanti yang SMP ke SMA, yang SMA kuliah. Siapkan diri antum untuk kuliah bisa lebih baik. Ya. Ke kampus-kampus favorit, dan kita sangat mendorong antum untuk ke kampus-kampus syariah. Kalau di Indonesia misalnya ada Libya, dan paling kita dorong juga ke Timur Tengah. Mudah-mudahan nanti antum ada yang lulus ke depannya, dan yang terdekat adalah kelas 12. Siapkan diri antum sebaik mungkin. Nanti pesantren akan memberikan rekomendasi bagi santri-santri yang betul-betul berhak. Maka akan ada skala prioritas. Nanti ke kampus ini, kampus itu, kampus anu, kampus ini. Itu akan ada skala prioritasnya. Maka antum silakan untuk berkompetisi yang sehat. Mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan Allah SWT kuliah sesuai apa harapan kita dan orang tua antum. Tentunya juga kita tidak menyepelekan kampus-kampus umum. Ya, kita juga fasilitasi antum bagi yang ingin di kampus umum. Santri sekalian, pada momen ini Ustaz ingin menyampaikan kepada antum, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Pesantren kita ada alumninya yang sudah lulus di Madinah, di Qasim Ustaz Sakib, ya, dan yang terbanyak di kampus agamis adalah di Libya. Sekarang ada bersama antum, yaitu kakak antum, senior antum, menjadi asatid khidmah, pembimbing antum. Maka di sini Ustaz ingin menampilkan mereka supaya menjadi motivasi bagi antum. Mungkin asatid khidmah, silakan yang sudah lulus ke Libya. Qismus Syariah Ustaz Hanif Erwandi. Pulang? Oh, pulang. Meningitis. Ya. Kemudian Idari. Yang Idari siapa? Ustaz Afif. Silakan maju Ustaz Afif. Tandain. Ganteng kan? Alumni Al-Basam loh. Iya.
Lugawi Ustaz Naufal Mumtaz. Kemudian Ustaz Rajulun Soleh, Waladun Soleh. Silakan. Ustaz Gurson. Ya, cuma 3. Ustaz Muhammad Nasir. Kemudian Ustaz Ayas. Nah, ya ini tandain mereka. Alhamdulillah Allah berikan nikmat bisa lulus di Libya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Medan. Ya, ada yang di Medan. Ini nggak tahu kenapa pilihnya Medan. Mungkin karena mudirnya orang Medan kali ya. Oh enggak, itu mah takdir Allah azza wa jalla ya. Iya. Nah, udah ditandain. Udah. Mudah-mudahan antum kedepannya ada yang lulus ke Libya, bahkan ke Arab Saudi atau Timur Tengah lainnya. Diangkat biar kelihatan sertifikatnya. Ya, baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wa waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Ya. Ada foto? Ya, sudah bisa. Ya, silakan kepada asatid bisa meninggalkan lokasi. Nah, ini kita namanya tazwidul musafir. Mereka nanti akan meninggalkan kita di semester 2 asatid khidmah yang di depan antum tadi. Nih, coba di asatid khidmah tadi tidak akan bergabung dengan kita lagi. Mereka ada yang ke Jakarta dan mereka ada yang di Medan. Insyaallah namanya tazwidul musafir. Asatid tadi yang ketinggalan, silakan nanti datangi Pak Dedi. Ya, tertinggal ya. Ya, ya, baik. والبرنامج الذي يليه تكريم الطلاب المتفوقين الذي سيقوده الأستاذ محمد رفيق هلال حفظه الله تعالى. عليه فليتفضل بقيادة البرنامج. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد.
Yang kami hormati Mudir Markas Tahfidz Al-Bassam Ustaz Hasan Asy'ari Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati segenap jajaran Kawabid Markas Tahfidz Al-Bassam Hafizahumullah Ta'ala, serta seluruh santri-santri salih Markas Tahfidz Al-Bassam yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla dan kami banggakan. Alhamdulillah, amin. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah ana akan membacakan santri-santri penerima penghargaan ya, untuk santri-santri yang tadi mengikuti lomba yang diadakan ketika liburan semester kemarin. Dimulai tadi ada penampilan vlog, kemudian desain grafis, sampai dengan penghargaan untuk santri-santri teladan. Dan Masya Allah tadi sudah ditampilkan video-videonya sangat luar biasa sekali ya. Ada yang bikin cireng ya, ada yang mie goreng dan lain sebagainya, sampai dengan terakhir ditutup dengan penampilan tutorial bikin kopi ya. Masya Allah, ternyata santri-santri Al-Bassam punya bakat-bakat terpendam yang mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Baik, santri-santri yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, nanti bagi santri yang ana panggilkan namanya ya, sebutkan namanya, silakan nanti langsung menuju ke podium untuk mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan juga uang tunai ya, insyaallah. Tabarakallah. Sautul Qur'ani yunadikum يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم صوت القراء هو Gentlemen, Alhamdulillah, today's event has gone smoothly by the grace of Allah Subhanahu wa Ta'ala. May every step and recitation we have heard be accepted as deeds in the sight of them. عسى أن يكون ما قمنا به اليوم مصدر بركة ونفع لأنفسنا وللآخرين. أشكركم على اهتمامكم ومشاركتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.